Semangat pagi. Baik, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, kali ini tema yang akan saya bawakan adalah tentang asparagus. Nah, siapa yang tahu tentang asparagus? Ini sayur yang kata orang harganya mahal. Iya benar mahal, karena apa? Karena waktu untuk menanamnya juga cukup lama. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, barangkali ada yang belum pernah kenal dengan saya, nama saya adalah Adi Nugroho, di mana keseharian saya adalah mengawal produk agro pada PT Natural Nusantara. Dan biasanya saya akan mengisi tentang tema-tema di bawah ini, yaitu tentang cara pembukukan, pengetahuan produknya, kemudian training for trainernya, budidayanya, ataupun studi kasusnya. Ya, kalau ini diberikan semuanya, rata-rata bisa memakan kurang lebih sekitar 1 hari. Namun bisa sekitar 2-3 jam saja, yaitu dengan menyesuaikan dengan keadaan, ya, menyesuaikan dengan keadaan. Biasanya untuk pada mitra-mitra yaitu training for trainer ataupun nanti dengan studi kasusnya. Nah baik ya sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, kita cerita tentang asparagus ya. Siapa yang tahu tentang asparagus? Asparagus adalah sayur yang dimana bisa dibudidayakan ya, terutama di daerah dingin, terutama di daerah iklim yang subtropis ya, iklim yang subtropis. Namun ada juga asparagus yang bukan konsumsi atau tidak bisa dimakan, yaitu Asparagus mayeri dan Asparagus cetaceus. Ini tidak bisa dikonsumsi. Yang bisa dikonsumsi adalah Asparagus officinalis ya, officinalis ya, di mana itu yang bisa dikonsumsi. Dan asparagus ini ada beberapa macam ya, ada yang putih, ada yang hijau, ada yang ungu. Namun yang umum di Indonesia adalah yang hijau ya, rata-rata yang hijau, karena yang putih ataupun yang ungu jarang diproduksi ataupun ditanam di Indonesia. Kemudian ini adalah kandungan daripada gizi asparagus ya per 100 gramnya atau kurang lebih sekitar 3,5 onsnya. Ya, ada karbohidrat, ada lemak, protein, kemudian vitamin B1, 2, 3, 5, 6 ya. Kemudian ada beberapa yang lainnya yaitu seperti besi, magnesium dan sebagainya. Ini adalah standar yang direkomendasikan dari USDA. Nah, sahabat-sahabat agro, manfaat apa saja yang bisa didapatkan kalau kita mengkonsumsi daripada asparagus? Yang pertama adalah mengatasi diabetes, menjaga kesehatan kulit, mencegah batu ginjal, meningkatkan kesehatan jantung, menjaga kesehatan mata, ya, dan sebagainya. Di pasar online kita bisa mendapatkan berbagai jenis asparagus ya, berbagai jenis asparagus ya, ada yang ada 4 biji, ada 10 butir, ada yang bentuk seperti kaleng seperti itu ya, kurang lebih seperti itu, bisa dibeli di toko-toko online ya. Di Indonesia pun juga sudah mulai ada ya, namun ada beberapa seperti itu, benih-benih yang seperti itu. Nah, syarat yang lainnya adalah syaratnya yang mau dikehendaki daripada asparagus ini adalah dia kepengen tinggi ya, tingginya kurang lebih sekitar 600 hingga 900 meter di atas permukaan air laut. Artinya ini di daerah yang dingin, karena tanaman ini adalah tanaman subtropis ya, tanaman subtropis. Kemudian tanaman ini bisa diambil, ditanam melalui bijinya, juga bisa dibuat ataupun ditanam melalui mahkotanya. Jadi ada pilihan di situ ya. Ada bijinya yang kita beli tadi, atau kita membuat sendiri terlebih dahulu dari mahkotanya, kemudian baru kita buat bijinya lebih banyak lagi, atau langsung kita ambil bijinya juga sekaligus kita ambil asparagusnya, atau kita ambil rebungnya, karena ini yang kita ambil adalah rebungnya, yaitu asparagus mudanya ya. Seperti pada tanaman bambu yang kita makan adalah rebung mudanya. Nah, asparagus ini yang kita ambil adalah asparagus mudanya atau rebungnya juga. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro ya, ini adalah biji daripada asparagus. Ya, kalau dilihat dari warnanya cukup cantik, warnanya merah muda seperti itu ataupun merah tua. Ya, kemudian kalau kita belah, nah adalah bijinya seperti itu. Ya, nah kemudian persiapan di bibitnya, kalau kita dari biji seperti ini, ya kita ambil tentu saja biji yang sudah tua ya teman-teman ya, mitra-mitra. Kemudian kita pilih dulu biji yang memang benar-benar bulat, yang memang benar-benar bagus ya. Kemudian kita pisahkan. Nah, kemudian baru kita rendam. Ya, kita rendam. Ya, ada yang langsung direndam seperti biasa, ada juga yang direndam dengan air hangat selama kurang lebih 3 jam,
ini kurang lebih sekitar 50 derajat, atau kita pakai siku ya, biasanya jangan terlalu panas ya. Kemudian setelah 3 jam kita ganti lagi dengan air hangat lagi ya, kita ganti airnya, kemudian kita biarkan kurang lebih setengah hari atau kurang lebih sekitar 12 jam ya. Kemudian kita tambah ya, kita tambah supaya nanti pertumbuhannya menjadi baik ya, supaya mendapatkan energi tambahan, yaitu adanya hormonik ya, PPT hormonik ya. Ini untuk pertumbuhan. Satu tutup hormonik ini untuk kurang lebih 5 liter air ya. Jadi bukan satu wadah yang seperti itu. Jadi kita cukup ambil 5 liter air untuk satu tutupnya. Kalau airnya cuma sedikit, kita bisa ambil cuma sepertiganya atau separuhnya saja. Jangan terlalu banyak ya teman-teman ya. Ya, cukup sedikit saja ya. Satu tutup untuk 5 liter air ya. Ini kita siapkan bibitnya terlebih dahulu. Nah, setelah kita siap bibitnya, maka kita berpindah kepada pesemaiannya. Pesemaian ini bisa kita lakukan di mana-mana ya, di bermacam-macam tempat pesemaian. Ada yang pakai nampan, ada yang pakai tray, ada yang kaleng bekas, ada yang koran, ada yang plastik ataupun polybag, kaleng bekas dan sebagainya. Tapi yang perlu dipahami di sini adalah wadah penyemaian ini ya, bagian wadahnya bawah bagian wadah itu harus ada lubangnya. Supaya apa? Supaya ada sirkulasi airnya. Nah, ini adalah isi ataupun media semainya. Ya, itu kurang lebih tingginya hanya kurang lebih sekitar 3/4. Jangan terlalu penuh ya. Jangan terlalu penuh ya teman-teman semua, karena nanti akan kerepotan sendiri pada saat nanti kita akan penambahan pupuk ataupun yang lainnya, atau pemberian yang lainnya ya. Ini yang media tanamnya bisa berupa tanah atau pasir sekam ditambah dengan kompos dengan perbandingan 2:1 ya, 2:1, atau tanah, pasir sekam dan kompos 1:1, atau kemudian ada juga yang menggunakan ya bermacam-macam, bisa menggunakan dengan kokopit misalnya begitu, bisa juga, tetapi kokopit yang sudah dibuang taninnya, yaitu dengan cara direndam terlebih dahulu ya selama 1 hari ya. Kemudian media tadi, kalau kita menggunakan dengan media yang tadi kita sampaikan, yaitu tanah, pasir ataupun sekam, kemudian kompos ya, maka tambahkan juga super nasa ya, kurang lebih sekitar 250 gram, kemudian glionya kurang lebih sekitar 100 gram ya. Ini untuk perbandingan sekitar 500 hingga 1000 polybag. Jadi cukup banyak ya, cukup banyak. Super nasa ini cukup ngirit ya, satu botol 250 gram ini untuk kurang lebih sekitar 500 hingga 1000 polybag ya. Jadi kalau jumlahnya sedikit, cukup nanti pakai sendok saja ya. 1 sendok ini kurang lebih bisa untuk sekitar 20 polybag ya, kurang lebih ya, dengan natural greener dicampurkan di situ ya. Kemudian didiamkan dulu, baru kemudian kita semai esok harinya ya. Kemudian kita semai ya, kedalamannya jangan terlalu dalam, antara sekitar 2-3 cm atau sekitar 1-1,2 cm ya. Artinya jangan terlalu dalam, karena nanti akan kesulitan untuk tumbuh ya terlalu dalam. Jadi kita tutup juga, ketebalan tanahnya itu juga maksimal 1 cm. Jadi kita tutup dengan selapis kurang lebih ya 1 cm maksimal. Nah, baru kita semprotkan dengan air halus, kita semprotkan dengan semprotan yang halus ya, dengan air ya, dengan tambahan kurang lebih POC nasa sama hormon. Ini fungsinya sebagai tempat untuk membantu energi tambahan. Ya, kalau tadi sudah direndam dengan hormonik, nah ini kita ambil rendamannya tadi, kita tambahkan dengan POC nasa dan hormoniknya 2 tutup ya, campuran. Jadi POC nasa dan hormon ini kita campur terlebih dahulu, baru kita ambil 2 tutupnya, baru kita semprotkan di semprotan pertama atau sebagai tempat minumnya yang pertama kali ya. Ini kita gunakan di situ. Kemudian kita tutup wadahnya tadi, semai tadi, dengan plastik bening. Jangan sampai kena sinar matahari secara langsung ya. Ditaruh di tempat yang teduh. Nah, jika medianya kering, baru semprot lagi ya. Jadi air tadi kita semprotkan sampai basah ya, jangan terlalu basah, tapi cukup basah saja dengan semprotan yang halus. Baru kemudian kita tutup dengan plastik ya, jangan sampai kena sinar matahari. Dan sampai disemprot, jangan sampai medianya kering ya. Teman-teman, sahabat-sahabat, jangan sampai medianya itu kering. Jadi cukup lembab saja ya, disemprot secara semprotan spuyer yang halus. Baik, nanti sekitar
7 sampai 21 hari ini benihnya sudah mulai keluar, ya, sudah mulai pecah dan akar berkecambah. Nah, biasanya akan diakhiri pada saat nanti kurang lebih memiliki 2 sampai 7 helai daun, ya, itu sudah bisa kita pindahkan, ya, ke polybag. Jadi kita pindahkan ke polybag, ya, kalau kita menggunakan seperti itu. Kemudian setelah dari persembaian, ada juga yang menggunakan dengan tray, ya, ada beberapa yang menggunakan dengan tray. Karena apa? Karena ini bisa langsung kita pindahkan ke lahan. Jadi asparagus tadi diambilkan, dimasukkan ke dalam tray yang medianya juga kurang lebih sama seperti itu atau bermacam-macam jenis bisa kita gunakan. Yang penting adalah ini medianya adalah cukup gembur, ya, cukup harus untuk media. Jadi banyak komposnya, banyak kemudian kokopit barangkali, atau mungkin banyak yang menggunakan sekam bakar atau dan lain sebagainya. Yang penting ini harus gembur. Kemudian kita tanam, kita semprot, dan kita tutup dengan plastik, jangan sampai kena sinar matahari secara langsung, ya. Nah, ini adalah umur sekitar 27 hari, ya, kurang lebih ini sudah bisa untuk kita semprot dengan POC-NASA dan hormonik yang secara halus, ya. Dosisnya cukup 3 tutup saja per 15 liter air. Jadi kita campur terlebih dahulu POC-NASA dan hormonik ini, kemudian baru kita ambil sekitar 3 tutup, nah baru kita semprotkan, ya. Baru kita semprotkan, nah kemudian setelah 57 hari atau mungkin sekitar hampir mendekati 2 bulan tanaman sudah seperti itu, maka tanaman akan sudah layak untuk dipindahkan ke lahan. Ya, sekali lagi sudah sekitar hampir 2 bulan tanaman akarnya sudah bagus, ya, jangan sampai rusak, ya, jangan pada saat kita mengambil akar bibitnya ini tadi, ya, jangan sampai rusak bagian perakarannya dan lubangnya sedikit lebih besar daripada akar yang tadi kita ambil, ya, tanaman tadi yang kita ambil kita tutupkan, ya, kurang lebih sama seperti tadi, kurang lebih sekitar 1 lapis, ya, baru kita tanam di lahan. Nah, sahabat-sahabat, ya, mitra-mitra dimanapun Anda berada, ini yang menggunakan dengan polybag tadi, ya, ada juga yang menggunakan dengan polybag kertas tadi, ya, bisa kita siramkan, kita pindahkan dengan cara membuat seperti galengan seperti itu atau tumpuan seperti itu. Nah, baru kita pindahkan seperti ukuran yang kurang lebih tadi, yaitu sekitar, ya, antara sekitar 10 sampai 15 cm, ya, kemudian baru kita pindahkan dan baru kemudian kita siram, ya, kita pindahkan dan kemudian kita siram. Nah, pemupukan yang berikutnya adalah sebaiknya diberikan, ya, di dekat pangkal, ya. Ini bisa diulangi pemupukannya 2 atau 3 minggu sekali. Nah, ini adalah gulutan yang sederhana yang paling bisa kita lakukan adalah dengan panjang kurang lebih sekitar 40 cm, jarak sekitar 160 cm lebarnya, kemudian jarak antar barisannya adalah kurang lebih sekitar 40 cm, ya. Ya, kemudian tanamannya itu ditanam di antara kurang lebih bibitnya ditanam di situ, ya. Kemudian jarak antar bibitnya 40 cm dan bibit ditimbun setebal 5 cm. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini adalah yang menggunakan dengan mahkota. Nah, dalam 1 hektarnya itu akan kita dapatkan kurang lebih sekitar 20 hingga 25 ribu, ya. 1 hektarnya sekitar 20 hingga 25 ribu tanaman asparagus yang kita tanam di situ. Ini adalah gulutan tadi, ya, gulutan tadi dengan tinggi 60 cm dengan jarak 160 cm, ya, kemudian pemberian pupuk kandangnya dan sebagainya seperti tertera di situ, ya. Sekali lagi teman-teman, sahabat-sahabat agro, ya, yang penting daripada persiapan lahan ini adalah asparagus ini tidak tahan terhadap gulma, ya. Artinya gulma ini mesti memang harus bersih, ya, benar-benar bersih, karena ini sangat terganggu pertumbuhan dan perkembangannya bila mana ada gulma. Kemudian pemberian pupuk NASA yang diberikan itu tadi kita sudah sampaikan di awal adalah pada saat pemberian di pembenihan tadi, perendamannya, ya, menggunakan dengan hormonik. Kemudian pada saat pemberian di polybagnya kita menggunakan dengan Super NASA dan Glio. Kemudian di lapangannya ini kita bisa gunakan dengan Super NASA 6 kilo ataupun granul 5 sak. Jadi kita pilih salah satu, Super NASA 6 kilo atau granul 5 sak, ya, ditambah dengan Glio 8 sampai
10 kotak ya, ini untuk pencegahan dari awal tanam. Kalaupun kita menggunakan dengan pupuk kandang misalnya, maka pupuk kandang tadi mestinya sudah jadi dan yang sudah diberikan glio terlebih dahulu. Nah, kemudian penyemprotannya di lahan ya, kita penyemprotannya di lahan ya, dari awal kita mulai dengan 2 tutup per tangki, kemudian nanti setelah 1-2 bulan bisa kita tambahkan 3 tutup per tangki, kemudian terakhir kita bisa semprotkan 4 tutup per tangki dengan waktu kurang lebih 10-15 ataupun sampai 20 hari setelah tanam ya. Ini kita lakukan penyemprotan seperti itu ya. Ini dengan dosisnya adalah tergantung dari umur tanamannya, namun caranya adalah bisa juga kita lakukan dengan P-osenasa dan hormonik ini kita campur terlebih dahulu menjadi satu, baru kemudian kita ambil 3-4 tutupnya, baru kemudian kita semprotkan ya, seperti itu. Kemudian glionya ini ya, di awal-awal tentu saja akan sangat rawan dengan jamur, maka sekitar 1 bulan berikutnya kita lihat apakah ada perkembangan daripada jamur. Maka kalau mungkin ada perkembangan daripada jamur ya, atau mungkin kita tidak di bawah naungan, maka glio ini menjadi penting. Maka pemberian glio ini tidak hanya di awal tanam, tetapi juga 2 minggu setelah tanam ataupun 1 bulan setelah tanam. Ini kondisional saja. Kalau mungkin masih banyak jamurnya, maka tentu saja kita perlu perlakuan glio sekali atau 2 kali lagi. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, ada juga yang menggunakan dengan pupuk makro ya, padahal bukan pupuk makro. Namun terlebih dahulu kami sarankan untuk tanaman asparagus ini, ada baiknya teman-teman semua menggunakan dengan dolomit terlebih dahulu ya. Ini sebelum kita melakukan pemberian pupuk di awal atau membuat guludan dan lain sebagainya. Maka mohon kiranya ada baiknya kita memberikan dolomit kurang lebih sekitar 300 hingga 500 atau mungkin sampai 700 kilo per hektarnya. Ini untuk antisipasi adanya pH atau keasaman tanah yang rendah. Nah, kemudian pemberian pupuk kandang bila memungkinkan atau mungkin ada, maka ini berikanlah pupuk kandang yang sudah jadi atau yang sudah di atas 5 bulan ya, artinya sudah tidak berbau, sudah tidak berbentuk, dan sudah tidak memiliki jamur lagi, jadi sudah remah ya. Jadi ini bisa kita berikan kurang lebih sekitar 800 hingga 1000 kilo atau 1 kuintal ya, 1 ton ya, 808 kintal hingga 1 ton ya, kurang lebih pupuk kandang per hektarnya. Kemudian kebutuhan pupuk makronya ada urea, TSP, KCl, dan ZK. Ini ya kondisional juga ya, kurang lebih memerlukan 9 kintal urea per hektarnya, 7 kintal TSP per hektarnya, KCl 9 kintal per hektarnya, atau ZK 1575 kilo per hektarnya ya. Jadi ini kondisional ya. Ini adalah pupuk tunggal ya. Jadi ada juga yang menggunakan dengan pupuk majemuk ya, jadi akan berbeda komposisinya. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro ya, tentu saja di sini tadi kita kalau menggunakan dengan menggunakan biji, kalau kita membeli biji atau kalau kita memang sudah memiliki biji. Namun bagaimana kalau kita menanam dengan mahkotanya, yaitu pada bagian perakaran di bawahnya setelah kita dipotong. Ini bisa juga untuk kita tanam ya, sahabat-sahabat mitra-mitra agro, dengan cara yaitu kita membuat guludannya seperti pada larian-larian seperti itu, kemudian kita mahkotanya kita tebar seperti itu ya, kemudian kita cari mahkota-mahkota yang sudah ada tunasnya. Nah, itu akan lebih baik lagi ya. Bisa juga kita sedikit kita rendam dengan menggunakan glio dan menggunakan dengan hormonik. Ini untuk membantu pertunasannya akan menjadi lebih cepat. Jadi kita rendam sebentar saja atau mungkin kita celup sebentar, kemudian kita tarik, kita tiriskan. Untuk membantu apa? Untuk membantu pertumbuhan dari tunasnya akan menjadi lebih baik, baru kemudian kita tanam ya. Nah, setelah kita tanam, kita tutup lah, baru kemudian kita siram dengan Supernasa dan glio. Jadi kalau kita menggunakan dengan gembor, maka kita bisa ambil 10 liter itu tadi dengan Supernasanya 2 sendok dan glionya 1 sendok, kita larutkan, kemudian kita gemburkan untuk penyiraman pertamanya.
Kemudian ada juga yang menggunakan dengan pupuk-pupuk sebagai berikut ya. Ada dengan menggunakan tepung tulang sapi, tepung ikan, abu pembakaran, kemudian biji mimba dan lain sebagainya dan sebagainya. Cangkang telurnya silakan aja ya. Ini yang tentu saja barang-barang ini, pupuk-pupuk ini tentu saja yang sudah jadi atau yang sudah benar-benar jadi bukan yang baru saja keluar dari kandang atau yang baru keluar dari proses misalnya abu pembakaran atau tepung tulang sapinya juga masih baru dan sebagainya atau ampas biji nimba misalnya gitu. Ini yang sudah jadi benar-benar jadi. Nah, silakan dipupukkan terlebih dahulu di awal ya. Diberikan dulu di awal. Jadi ini kita berikan dulu di awal, baru kemudian mahkotanya dimasukkan ya, baru kemudian kita tutup. Nah, baru kemudian disiramkan atau digemburkan 2 sendok supernasa dan 1 sendok glio dalam 1 gembor tadi. Nah, ini diaduk dulu, dimasukkan kronnya dan jarak tanamnya kurang lebih sekitar 25 hingga 30 cm per kronnya atau per mahkotanya. Nah, jangan lupa, sekali lagi jangan lupa ini kita lakukan penutupan dengan jerami ya, penutupan dengan jerami supaya apa? Supaya tidak jadi kontak langsung dengan sinar matahari ya, supaya tidak terjadi kontak langsung dengan sinar matahari, maka kita berikan jerami, baru kemudian kita lakukan penyiraman. Sekali lagi teman-teman semua, asparagus ini rentan terhadap gulma, artinya dia tidak tahan terhadap kehadiran gulma, maka harus benar-benar bersih dari gulma ya. Kemudian ada juga yang menanam dengan menggunakan dengan bekas karung seperti ini. Ya, bisa-bisa saja ya kita lakukan seperti itu ya. Prinsipnya sama ya, dengan menanam dengan biji, kemudian kita jangan lupa kita lakukan pemangkasan teman-teman semua. Kita lakukan pemangkasan ini kita lakukan kurang lebih di bulan pertama, kedua dan ketiga. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa mendapatkan rebung muda asparagus tadi lebih baik ya. Karena kalau kita biarkan yang tanaman asparagus utamanya, maka kita bisa nantinya kita dapatkan biji ya. Kita asparagus yang rebungnya nanti kita dapatkan pendek-pendek. Padahal kita kepengen panen rebung mudanya dari asparagus ini, maka kita harus kurangi tanaman utamanya setidaknya antara 3 atau 4 tanaman saja. Jadi pemangkasan ini penting supaya kita bisa mendapatkan rebung asparagus mudanya yang optimal ya. Saya rasa pemupukannya juga kurang lebih sama ya. Kalau kita awal seperti ini kita menggunakan dengan supernasa dan glio. Nah, selanjutnya kita lakukan dengan penyemprotan POC-nasa dan hormon. Dan jangan lupa media ini selalu lembab ya, bukan basah ya teman-teman ya, selalu lembab ya. Kalau terlalu basah nanti khawatirnya adalah busuk, maka selalu lembab. Penyiraman ini menjadi wajib kalau medianya kering. Jadi jangan sampai terjadi kekeringan atau terjadi terlalu basah. Ini sama ya, perlakuan itu ya, maka 6 bulan berikutnya sudah harus dibikinkan semacam kayak tanaman penyangga ya, lingkaran penyangga supaya apa? Supaya tanaman 3 batang yang terakhir tadi tetap tegak, namun rebungnya nanti akan bisa kita ambil. Nah, seperti ini adalah mini asparagus yang sudah siap nanti kita akan panen sekitar 5 bulan yang akan datang. Nah, nanti sekitar tingginya kurang lebih 30 cm. Ya, maka bisa kita potong dengan gunting atau dengan pisau yang tajam. Ini juga kita bisa pakai dengan wadah-wadah yang seperti ini ya, dengan menggunakan media-media yang bermacam-macam ya. Ada tanah dan bermacam-macam yang lainnya ya, cacing tanah dan lain sebagainya. Form ini seperti ini juga bisa kita lakukan tanaman seperti itu. Dan jangan lupa pupuk kandangnya harus sudah jadi ya, kemudian pemakaian supernasanya dosisnya juga kurang lebih sama, 2 sendok per 10 liter air ditambah dengan 1 sendok per 10 liter airnya bisa kita siramkan ya, atau kita campurkan langsung di medianya juga boleh ya. Ini kalau kita menggunakan dengan mahkota ya juga sama dengan styrofoam seperti ini juga bisa kita lakukan ya. Setelah 1 bulan jangan lupa dilakukan pemangkasan ya, pemangkasan supaya apa? Supaya nanti kita bisa dapatkan rebung muda asparagusnya lebih baik dan lebih tinggi ya, produksinya lebih baik ya, seperti itu.
Sekali lagi tetap pemberian pupuknya juga sama, ya, kemudian penyiraman juga sama. Nah, nanti setelah 3 bulan di saat nanti setelah pemangkasan, maka Bapak Ibu bisa lihat sendiri kita siap untuk panen rebung dari styrofoam. Ya, bisa dilakukan di lahan-lahan yang terbatas, ya, artinya seperti itu. Nah, ini adalah asparagus yang kita tanam dan yang sudah kita lakukan pemanenan. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, tentu saja ada sesuatu yang bisa menjadi standar, ya. Standarnya adalah sekitar yang nomor 3 dari sini. Kalau ini adalah semacam ukuran pensil, maka atau di bawah pensil, maka itu kecil, ya. Atau mungkin di bawah 3/16 inci diameternya, atau yang nomor 2-nya itu kecil. Nah, standar pada umumnya tanaman-tanaman asparagus yang barangkali akan dijual yang keluar, maka standarnya adalah yang nomor 3. Jadi jangan lupa ya sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, ya, standarnya adalah kalau bisa kita mau jual keluar adalah standarnya yang nomor 3 ini. Ya, lebih gede nggak apa-apa, tetapi minimal adalah standarnya yaitu 5/16 inci diameternya. Ya, itu nanti akan bisa kita pasarkan kemana-mana. Baik, ada sedikit tambahan teman-teman semua pada saat panen, yaitu panen tanaman asparagus ini. Yang pertama adalah tolong hindari panen siang. Ya, siang hari sebaiknya jangan dipanen, yaitu kalau kita mau panen asparagus kurang lebih sekitar jam-jam 6 sampai jam 8, ataupun kalau kita mau lanjutkan yaitu siang hari jam 13 sampai jam 15. Karena apa? Karena nanti akan terjadi semacam kayak dehidrasi dan terjadi penyusutan, ya. Jadi sebaiknya kita memanen tanaman asparagus ini yaitu kurang lebih sekitar jam-jam pagi, ya, jam 6 pagi sampai jam 8 pagi, dan dilanjutkan nanti sekitar jam 13 sampai jam 15, ya. Kemudian panen ini biasanya kurang lebih sekitar 1 tahun, ya. 1 tahun, jadi cukup lama, dan ini sekitar 6 sampai 8 bulan lah ya paling cepat seperti itu. Kemudian hama-hama dan penyakit yang sering ada, yang pertama adalah yang paling sering adalah hama ulat geraya, ya, ini harus kita antisipasi dari sejak awal. Dan penyakit yang sering terjadi pada tanaman ini adalah jamur. Oleh karena itu, gelio menjadi penting dimulai dari sejak awal tanam dan rutinkan, ya, bisa memberikan perlakuan 1 atau 2 kali atau mungkin 3 kali aplikasi, ya, sesuai dengan kondisional. Sekali lagi, tanaman ini tidak tahan terhadap gulma sehingga pertumbuhan gulma akan sangat mengganggu tanaman asparagus. Jadi gulma menjadi tanaman saingan daripada asparagus, maka harus selalu diperhatikan dan dibersihkan. Baik, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, demikian tadi cerita tentang asparagus tema kita kali ini, ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, bisa memberikan inspirasi buat menanam asparagus, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi dan semangat pagi.